Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bu Lina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi. Kita memasuki tema yang ke-6, subtema ketiga, pembelajaran 1 dan 2. Untuk materi ini bisa juga anak-anak baca dari buku paket halaman 106 sampai dengan 123. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik. Siapkan hati dan pikiran, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang sungguh luar biasa baik untuk kami, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas hari baru, nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati pada hari ini. Terima kasih karena pada pagi hari ini, kami masih Engkau perkenankan kembali untuk dapat mengikuti pembelajaran daring. Utuslah Roh Kudus-Mu di dalam hati, akal, dan pikiran kami. Semoga apa yang akan kami pelajari hari ini ya Tuhan benar-benar dapat kami mengerti. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran tematik, Bu Lina akan menyampaikan tentang renungan harian APP hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Ayat nasnya diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang akan kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Hari ini, Gereja Katolik merayakan pesta Santo Petrus. Santo Petrus yang dipilih Yesus melanjutkan tugas pemimpin umat yang sekarang dilanjutkan oleh Paus. Dalam menjalankan tugas kegembalaan, para gembala haruslah menjalaninya dengan sukarela sesuai kehendak Allah dan tidak mencari keuntungan, popularitas, dan lain sebagainya. Para gembala membawa umat Allah kepada Kristus, bukan bagi dirinya sendiri. Bila kita dipilih menjadi pemimpin, maka kita perlu melaksanakan apa yang diajarkan Santo Petrus. Anak-anak, dari bacaan kitab suci hari ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita menjadi seorang pemimpin atau kita mendapatkan tugas untuk pelayanan, kita harus melaksanakan atau menjalaninya dengan sukarela. Bukan karena ingin mencari keuntungan atau ingin mencari popularitas, tetapi karena kita benar-benar ingin menjadi pelayan Tuhan yang baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran tematik kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menyunting teks dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Yang kedua, siswa dapat membuat karya seni 3 dimensi dari plastisin. Yang ketiga, siswa dapat mengubah satuan ukuran berat menjadi ukuran tertentu. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengukuran berat. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini Bu Lina memiliki gambar, ini adalah gambar timbangan jarum atau kemarin Bu Lina menyebutkan sebagai timbangan kue. Timbangan jarum itu digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Ini anak-anak. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang satuan berat itu ada kg, kita baca kilogram, ada ons atau hektogram, kemudian ada g yang kita baca dengan gram. Nah, di sini Bu Lina memiliki rumus bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 on, atau 10 ons itu sama dengan 1 kilogram.
Perlu anak-anak ingat, rumus ini harus kalian hafalkan sehingga hafal di luar kepala. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Silakan anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Pertanyaannya, berapa kilogram berat cabai sekarang? Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan mengubahnya ke kalimat matematika dulu. Cabai yang dipetik Lani beratnya adalah 5 ons. Kita tuliskan di sini. Kemudian cabai yang dipetik Ibu beratnya 5 ons. Pertanyaannya, berapa berat cabai seluruhnya dalam satuan kilogram? Karena ditanya berat cabai seluruhnya, berarti ini kita jumlahkan semua. Cabai Lani ditambah cabai Ibu. Cabai Lani tadi beratnya adalah 5 ons. Sedangkan cabai Ibu beratnya 5 ons. 5 ons ditambah 5 ons, ini sudah bisa langsung dijumlahkan karena satuannya sudah sama. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10 ons. Namun soal ini belum selesai karena dalam soal ini diminta diubah ke satuan kilogram. Nah, kita akan ubah dulu. 10 ons ini sama dengan titik-titik kilogram. Ingat, tadi rumusnya bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 on. Atau 10 ons sama dengan 1 kilogram. Dengan demikian, kalau 10 ons sama dengan titik-titik kilogram, caranya adalah 10 on dibagi 10. Nah, Bu Lina kemarin sudah menyampaikan tentang cara membagi jika ada unsur kedua bilangan dengan angka 0. Kita akan coret bersama-sama. Kalau sebelah kiri dicoret 1, maka yang sebelah kanan dicoret 1. 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Jadi 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Jadi berat cabai seluruhnya adalah 1 kilogram. Nah, untuk soal yang kedua. Cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg. Cabai tersebut dimasukkan dalam kemasan plastik seberat 5 ons. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Nah, kita akan ubah ke dalam kalimat matematika terlebih dahulu. Cabai Lani tadi beratnya 5 kg. Dimasukkan ke dalam plastik seberat 5 ons. Pertanyaannya, banyak plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai adalah, berarti caranya adalah berat cabai tadi dibagi dengan berat plastik. Berat cabai tadi adalah 5 kg, sedangkan berat plastik adalah 5 ons. Berarti 5 kg dibagi 5 ons. Nah, sekarang pertanyaan dari Bu Lina, apakah soal ini langsung bisa dikerjakan? Jawabannya tentu belum. Mengapa? Kalau anak-anak perhatikan, ini satuan beratnya belum sama. Yang ini kilogram, yang ini ons. Dengan demikian, kita akan ubah satuannya dulu. Kita sepakati, kita akan ubah menjadi ons dulu. 5 kg jika diubah menjadi ons, menjadi, ingat, 1 kg sama dengan 10 on. Jadi kalau 5 kg sama dengan 5 kali 10 ons. Jawabannya adalah 50 ons. Ini 50 ons dibagi 5 ons. Nah, karena ini satuannya sudah sama, berarti langsung bisa kita bagi. Ya, 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10. Jadi, banyak plastik yang dibutuhkan adalah 10 plastik.
Itu untuk soal nomor 2. Nah, kemudian ini soal nomor 3. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Nih, ini beratnya adalah 20 ons. 20 ons ini kita akan ubah menjadi satuannya kilogram. Caranya bagaimana? Ingat bahwa 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Jadi kalau 20 ons sama dengan 20 dibagi 10. Nah, karena kedua bilangan ini memiliki unsur angka 0 semua, kita akan coret. Sebelah kanan kita coret 1, yang sebelah kiri juga kita coret 1. Menjadi 2 dibagi 1. Ingat, bilangan jika dibagi dengan angka 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, 2 dibagi 1 jawabannya adalah 2. Jadi, 20 ons itu sama dengan 2 kilogram. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang karya seni 3 dimensi. Kalau kemarin anak-anak sudah belajar tentang karya seni 2 dimensi, contohnya kemarin ada lukisan, kemudian ada gambar, kita akan belajar tentang karya seni 3 dimensi. Nah, sebelum kita membahas tentang satu persatu contoh karya seni 3 dimensi, kita akan mempelajari ciri-cirinya dulu. Ciri-ciri karya seni 3 dimensi itu memiliki 3 unsur. Yang pertama, ada panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian, karya seni 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai arah. Dari depan, belakang, samping, atas juga bisa. Nah, pada karya seni 3 dimensi itu juga biasanya terdapat titik-titik, garis bidang, atau bentuk. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang karya seni 3 dimensi yang berasal dari karya plastisin atau plastisin. Kalau anak-anak tidak mengerti apa itu plastisin itu malam. Nah, kita akan belajar membuat karya seni 3 dimensi dari plastisin. Ini gambar ini adalah salah satu contohnya. Jadi plastisin itu bisa dibentuk menjadi bunga, kemudian manggis, ini ada terong, kemudian ini ada dalam bentuk model hewan. Nah, cara membuat karya 3 dimensi dari plastisin itu teknik yang digunakan adalah memijat-mijat plastisin tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang permainan kupu di taman. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu menjadi bunga. Kelompok kedua itu menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, kalau anak-anak perhatikan bahwa setiap permainan itu pasti memiliki aturan. Demikian juga dengan permainan kupu di taman. Setiap peraturan yang ada dalam permainan itu hendaknya harus dijalankan oleh semua peserta. Jika salah satu anak itu tidak dapat menjalankan aturan itu dengan baik, tentunya permainan itu tidak akan berjalan dengan baik atau semestinya. Yang ada nanti permainannya menjadi kacau, kemudian terjadi pertengkaran satu sama lain. Jadi, aturan dalam setiap permainan itu hendaknya harus dijalankan oleh semua peserta. Demikian juga dalam permainan kupu di taman. Nah, mungkin nanti anak-anak bisa berlatih mempraktekkan ini dengan teman-teman kalian ketika di rumah. Silakan bermain permainan kupu di taman di mana nanti dibagi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Nah, itu adalah permainan kupu di taman. Nah,
Ini merupakan salah satu contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang aturan di rumah, kemudian aturan di perpustakaan, kemudian aturan ketika mengikuti pelajaran di kelas, sekarang kita akan memperdalam tentang aturan saat jam istirahat. Nah, sekarang Bu Lina minta anak-anak renungkan kembali ketika anak-anak sedang berada dalam pelajaran di sekolah dan ketika jam istirahat, apa saja aturan-aturan yang ada di sekolah kita pada saat jam istirahat? 1. Ketika jam istirahat, tidak boleh jajan di luar sekolah. Jadi kalian diwajibkan jajan di kantin sekolah. Jika anak-anak ingin jajan di luar, hendaknya setelah pulang sekolah. Kemudian yang kedua, tidak main di luar sekolah. Jadi ketika jam istirahat, anak-anak hanya bermain di lingkungan dalam sekolah, tidak boleh keluar gerbang. Kemudian kembali ke kelas segera setelah bel bunyi untuk masuk dibunyikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi ketika anak-anak mendengar bel untuk masuk, berarti itu tandanya jam istirahatnya sudah selesai. Kalau mendengar bel itu bukan berarti anak-anak masih jajan atau berada dalam kantin, tapi sebaiknya segeralah masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Kemudian ketika kalian jajan di kantin, sebaiknya sampah itu tidak dibuang sembarangan, tapi taruhlah sampah pada tempatnya. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, ketika anak-anak bermain juga harus bermain dengan tertib. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambarnya. Ini gambar ketika jajan di kantin sekolah. Kemudian ini cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kemudian membuang sampah dengan memilah sampah antara sampah anorganik dengan sampah organik. Kemudian ini bermain dengan tertib. Itulah salah satu contoh aturan-aturan saat jam istirahat di sekolah kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Bu Lina yakin dan percaya anak-anak sudah sangat paham tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk 1. Awal kalimat, kemudian huruf pertama nama orang, huruf pertama nama bulan, huruf pertama nama hari, huruf pertama nama tempat. Ketika anak-anak membuat kalimat, jika kalimat itu sudah selesai, harus diakhiri dengan menggunakan tanda titik. Nah, coba anak-anak perhatikan teks bacaan berikut ini. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Beni lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan di sekolah. Kalau anak-anak perhatikan dalam teks bacaan ini, belum menggunakan huruf kapital dan penggunaan tanda titik. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi masing-masing kalimat ini tentang penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya. Nah, ini teks bacaan yang tadi. Kita akan mengidentifikasi mana yang belum menggunakan huruf kapital. Di sini ada L. L untuk Lani. Nah, ini harusnya L ini menggunakan huruf besar karena dia nama orang dan awal kalimat. Kemudian ada U untuk Udin. U ini juga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian ada Beni, B untuk Beni, ini seharusnya juga menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian setelah kata berolahraga, ini seharusnya adalah tanda titik. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Ini harusnya titik. Kemudian karena ini tanda titik, akhir kalimat berarti peraturan di sini huruf P-nya ini harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Peraturan sekolah
mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Nah, ini selesai, berarti ini diakhiri dengan tanda titik. Nah, karena ini akhir kalimat, berarti kata suatu S-nya ini harus menggunakan huruf besar. Suatu hari, Benny, B-nya ini harus huruf besar, lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Kemudian ini tanda titik. Nah, karena ini tanda titik, berarti kalimat berikutnya ini merupakan awal kalimat. Benny, B untuk Benny, harusnya huruf besar, sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Kemudian ini tanda titik. Jadi, yang Bu Lina beri lingkaran berwarna ungu ini adalah kata yang sebenarnya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian yang lingkaran warna ungu berwarna kecil ini seharusnya diberi tanda titik sebagai akhir kalimat. Ya, jadi kalau anak-anak perhatikan tadi dalam bacaan sebelumnya itu tidak ada penggunaan huruf kapital, tidak ada tanda titiknya. Makanya membacanya jadi koma terus tidak berhenti-berhenti. Nah, untuk selanjutnya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Ciri-ciri karya seni 3 dimensi ada 2. Yang pertama, memiliki panjang dan lebar serta tinggi dan bisa dilihat dari berbagai sisi. Karya seni 3 dimensi contohnya banyak sekali, bisa patung, kemudian vas bunga, dan yang akan kita buat adalah karya hiasan dari bahan plastisin. Huruf kapital itu digunakan untuk awal kalimat, huruf pertama nama orang dalam teks bacaan tadi. Tanda titik digunakan untuk menandai akhir kalimat. Nah, itu adalah yang kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya, Bu Lina minta silakan anak-anak sekarang pejamkan mata, renungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita akan berefleksi sebentar. Silakan anak-anak jawab pertanyaan ini di dalam hati kalian masing-masing. Apakah anak-anak tadi sudah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan? Apa yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan refleksi tadi di dalam hati kalian masing-masing. Nah, untuk aksi nyata kita pada hari ini ada 2. Yang pertama, selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Lakukanlah segala sesuatu dengan senang hati. Itu adalah aksi nyata kita pada hari ini. Kemudian, untuk penilaian tugas hari ini, Bu Lina memberikan 2 tugas. Yang pertama, kerjakan latihan soal halaman 113. Nanti silakan ini difoto. Kemudian yang kedua, tandailah kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks halaman 110 dengan cara teks itu difoto, kemudian diberi tanda pada bagian yang salah, baik ejaan maupun tanda bacanya. Jadi nanti silakan anak-anak buka teks halaman 110 itu difoto, kemudian nanti anak-anak beri tanda pada bagian yang salah, baik ejaan maupun tanda bacanya. Nah, itu untuk penilaian hari ini. Nah, harapan Bu Lina, anak-anak sudah paham dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya, untuk pembelajaran daring hari ini, Bu Lina cukupkan sekian. Sekarang kita akan tutup dalam doa. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dalam pembelajaran daring hari ini.
Sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas selanjutnya. Kami akan mengerjakan tugas-tugas kami. Sertailah dan pimpinlah kami selalu ya Tuhan. Semoga apa yang akan kami lakukan hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Jadikanlah kami selalu anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan di dalam nama-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat mengerjakan tugasnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Ketemu lagi dalam pembelajaran besok hari Selasa.